Laras enggan membuat keributan di depan para orang tua, jadi ia terpaksa mengikuti Arya untuk melakukan pemeriksaan. Arya yang sebenarnya tidak berbuat banyak, hanya mengikuti di belakangnya, sementara Adi yang mengurus semua prosedur medis. Keluarga Wiratama menunggu hingga pukul 4 sore dan merasa lega ketika dokter memastikan bahwa Laras tidak memiliki masalah kesehatan serius. "Oma, sudah kubilang aku baik-baik saja. Sekarang sudah lega kan?" kata Laras sambil tersenyum lemah. Oma Tania mengangguk berkali-kali, memegang tangan Laras dengan penuh kasih sayang, menatap wajah pucatnya dan perban di tangannya. Ada sorot kesedihan di matanya saat ia beralih menatap Arya. Arya merasa bersalah dan tidak berani menatap omanya. Namun, Oma Tania tidak membiarkannya begitu saja. "Arya, apa yang terjadi denganmu? Apakah kau selalu menindas Laras sampai seperti ini?" Arya merasa dirinya dipersalahkan. Saat omanya terus melindungi Laras, ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar adalah cucu yang sesungguhnya. "Oma, Arya," kata Sarah menuduhnya dengan nada keras, "kau benar-benar keterlaluan kali ini. Apa yang kau lakukan hingga membuat Laras begitu stres?" Keluarga Wiratama yang selama ini sibuk dengan urusan bisnis dan kegiatan amal, tidak tahu banyak tentang seluk-beluk industri hiburan. Berita mengenai kemungkinan kehamilan Laras pun mereka dengar dari salah satu asisten rumah tangga. Mengetahui Laras bukan pingsan karena hamil atau penyakit serius, melainkan mungkin karena tekanan, mereka pun langsung menyalahkan Arya. "Apa ini semua karena Nadia?" tanya Sarah tajam. Ia tidak pernah menyukai Nadia, dan wajahnya tampak penuh kebencian setiap kali nama itu disebut. "Arya, wanita seperti Nadia itu hanya mempermainkan hubunganmu dengan Laras. Dia jelas hanya mengincar status dan hartamu. Jangan sampai kau menghancurkan keluargamu sendiri karena wanita seperti dia." Tambahnya, Arya dan Laras sudah menikah selama beberapa tahun, dan keluarga Wiratama selalu menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Mereka bahkan mempercayakan sejumlah saham perusahaan kepada Laras, menunjukkan betapa besar penghargaan mereka padanya. Laras selalu merasa terharu dengan penerimaan itu, dan ia dengan tulus menghormati para orang tua di keluarga Arya. Tapi, kini ia merasa bahwa rasa terima kasihnya itu menjadi semacam belenggu yang mengekangnya. Demi keluarga, ia merasa tidak bisa melepaskan diri dari Arya. Bahkan ketika Arya mengancam dan mencoba mengontrolnya, ia tetap tidak bisa melawan secara terang-terangan karena kekhawatirannya terhadap orang-orang yang lebih tua. Laras memandang Arya dengan kecewa. Ia tahu suaminya masih sangat memuja Nadia, namun ia memilih diam setiap kali nama wanita itu disebut. Arya tahu kelemahan ini dan sering menggunakannya untuk mengancam Laras. Sarah memelototi Arya dan berkata tegas, "Mulai sekarang jauhi Nadia. Kau mengerti?" Untuk pertama kalinya, Arya menjawab dengan tegas, "Mengerti." Laras sedikit terkejut dan ingin melihat ekspresi Arya, tetapi suaminya tidak menatapnya sama sekali. Ia hanya berpikir untuk menenangkan para orang tua. Apakah Arya benar-benar bisa menjauhi Nadia seperti yang ia janjikan? Laras merasa ragu. Setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi Laras baik-baik saja, ia diperbolehkan pulang. David lalu mengusulkan untuk kembali ke rumah tua untuk makan malam. Mengingat kondisi Laras yang lemah, Arya setuju tanpa banyak berpikir. Saat di pintu keluar, Adi yang harus tetap di rumah sakit, pamit pada mereka dan mengingatkan Arya untuk menghubunginya jika ada keperluan. Keluarga Wiratama naik mobil yang berbeda, sementara Arya dan Laras berkendara bersama menuju distrik barat. "Mengapa kau setuju untuk kembali ke rumah tua untuk makan malam?" tanya Laras yang terdengar kesal. Ia merasa Arya sengaja membuatnya tak nyaman. Arya tahu ia sedang tidak ingin berpura-pura di depan keluarga, namun tetap saja ia harus kembali untuk makan malam dan bersandiwara seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Aku hanya berpikir kau bisa beristirahat lebih baik dengan makan di sana," jawab Arya polos. Laras tertawa sinis. "Arya, dalam keadaan kita seperti ini, kau pikir aku masih akan memasak untukmu? Apa kau tidak takut aku akan meracunimu?" Setelah 3 tahun pernikahan, ia sudah terbiasa dengan banyak hal, namun baru sekarang ia mendengar Arya berkata bahwa dirinya sudah bekerja keras. Ironis rasanya, "Kalau kau memang merasa lelah, bagaimana kalau kita menyewa 2 asisten rumah tangga?" usul Arya. "Aku tidak suka orang asing di rumah kita," jawab Laras singkat, menolak niat baik Arya yang sudah terlambat 3 tahun. Arya akhirnya sadar bahwa Laras memang sengaja membuatnya merasa bersalah. Namun, ia hanya tertawa kecil. Laras meliriknya dengan tajam. "Apa yang kau tertawakan?"
Tidak ada, jawab Arya, aku hanya merasa tidak ada yang cocok untukmu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku tidak pernah ingin hidup bersamamu sejak awal, jawab Laras penuh sindiran. Arya tersenyum, kau boleh menginginkan yang lain, tapi bukan ini. Masalah ini tidak akan kuikuti. Laras menaikkan alisnya, kalau begitu, dari sekarang aku tak akan melakukan apapun untukmu lagi. Mulai dari mencuci, memasak, hingga membersihkan rumah, kau harus melakukannya sendiri. Tuan Wiratama, sepertinya kau harus belajar mandiri. Kata-kata Laras membuat Arya terdiam. Mandiri, ia bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga selama bertahun-tahun hidupnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Setelah makan malam di rumah tua, keluarga memanfaatkan kondisi Laras untuk menahannya dan Arya menginap di sana malam itu. Yang paling mengganggu adalah, Arya setuju begitu saja. Laras merasa Arya benar-benar sengaja membalas dendam padanya. Laras berpegang pada prinsip, kalau kamu tidak membuatku bahagia, aku juga tidak akan membuatmu bahagia, dan mengatakan kepada Arya bahwa mulai sekarang dia harus mandiri. Dia tidak akan lagi memasak atau mencuci pakaian untuknya. Namun, Arya tidak peduli dan balas dendamnya datang dengan cepat. Setelah makan malam di Wiratama Mansion, Sarah dan wanita tua itu memutuskan agar mereka tidak pulang malam ini. David juga mengatakan bahwa kondisi Laras kurang sehat, jadi sebaiknya mereka tetap di mansion. Arya dengan senang hati menyetujui hal itu, seperti anjing setia. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dalam 3 tahun pernikahan mereka, baru kali ini Arya menginap di rumah orang tuanya. David dan Sarah terlihat sangat bahagia dan segera meminta pelayan menyiapkan kamar untuk mereka. Anehnya, hanya 1 kamar yang disiapkan. Mereka tidak tahu bahwa Arya dan Laras sudah lama tinggal terpisah. Laras sebenarnya ingin menjelaskan yang sebenarnya, tetapi Tanya menggenggam tangannya dengan lembut dan berbicara dengan penuh kasih, sementara Sarah menyiapkan buah-buahan dan mengatur sarapan esok pagi. Bahkan David, yang biasanya tak tertarik dengan industri hiburan, mendiskusikan rencana masa depan Arya dengan antusias. Malam itu terasa begitu hangat hingga Laras enggan untuk merusaknya. Saat semua orang hendak tidur, Sarah mengingatkan mereka, Laras, ini sudah larut. Kalian sebaiknya istirahat di kamar. Wanita tua itu pun sudah tidur lebih awal. Jika Laras bisa memilih, dia lebih suka tidur di sofa hingga pagi, tetapi situasi ini tak memungkinkannya. Dia hanya bisa tersenyum sopan. Selamat malam ibu dan ayah. Begitu mereka masuk ke kamar, Laras langsung melepaskan tangannya dari genggaman Arya dan menatapnya dengan marah. Sebelum dia bisa berbicara, Arya dengan cepat menutup mulutnya. Laras hendak memukulnya, namun dia menyadari isyarat Arya yang mengarahkan pandangan ke arah pintu. Tampaknya ada seseorang di luar. Cahaya samar dari bawah pintu mengonfirmasi kecurigaannya, seseorang benar-benar menguping. Arya berbisik di telinganya, orang tuaku pasti khawatir kita bertengkar. Mereka sedang mendengarkan, jadi tahan emosimu sampai mereka pergi. Setelah Arya melepaskan tangannya, Laras segera menuju kamar mandi untuk berganti baju. Di luar kamar, David dan Sarah tampak sibuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengapa tidak ada suara? Bisik Sarah. Mungkin mereka sedang mandi, David menanggapi, namun mereka tetap tidak mendengar apapun bahkan setelah menunggu lama. Mereka akhirnya menyerah dan kembali ke kamar mereka, saling menatap bingung. Apakah kamu pikir anak kita punya masalah tertentu? David mulai ragu. Sarah dengan cepat menepis pikirannya, tidak mungkin. Putra kita sangat hebat, tidak mungkin ada masalah. Tapi, mengapa mereka belum memiliki anak setelah 3 tahun menikah? David mendengarkan istrinya dengan seksama. Diam-diam dia memang pernah khawatir tentang hubungan Arya dan Laras, terutama setelah kemunculan Nadia yang dikaitkan dengan kecelakaan Arya. Namun dia tak pernah secara langsung menyalahkan Arya. Sudahlah, jangan pikirkan lagi, kata David sambil memeluk Sarah, menenangkan istrinya. Besok saja, kamu buatkan makanan bergizi untuk mereka. Sarah menghela napas, akhirnya mengangguk setuju. David memeluknya erat, ayo tidur, besok kita siapkan yang terbaik. Arya keluar dari kamar mandi mengenakan piyama dan melihat celah di bawah pintu. Bayangan gelap yang tadi ada kini telah hilang. Dia mendekat ke pintu, membukanya, melihat sekeliling, dan memastikan orang tuanya sudah tidur sebelum menutup pintu. Mereka sudah pergi, tanya Laras sambil bersandar di tempat tidur. Ya, mereka sudah tidur, jawab Arya,
lalu beranjak ke sisi lain tempat tidur, mengangkat selimut dan duduk. Laras langsung menahan bagian tengah selimut dan memelototinya. Apa yang kamu lakukan? Arya terkekeh. Apa yang aku lakukan? Aku akan tidur. Ya tidurlah di sofa. Arya melihat ke sofa, lalu kembali ke selimut. Apa kamu mau membunuh suamimu? Hanya ada satu selimut di sini. Kalau aku tidur di sofa, aku bisa mati kedinginan. Naikkan saja suhu AC-nya. Arya sedikit terkejut dengan sikap Laras yang sedingin es. Sekarang musim dingin. Meski suhu AC dinaikkan, aku tetap akan kedinginan tanpa selimut. Laras berpikir sejenak dan berkata, kedinginan tidak akan membunuhmu. Arya menghela napas. Sudahlah, kita pernah tidur sekasur sebelumnya. Cuma satu malam, apa salahnya? Arya bertekad untuk tidur di ranjang yang sama dengannya dan berbalik, menghadap ke arah lain. Laras menggigit bibir, merasa terpojok oleh situasi ini. Dulu ia begitu mengharapkan perhatian Arya, tetapi sekarang justru harus menghadapi kenyataan yang membuatnya terluka. Dia pun akhirnya menendang Arya, membuatnya terkejut dan jatuh dari tempat tidur. Arya menatap lantai tak percaya. Laras hanya menatapnya dingin, kenapa tidak tidur di sofa saja? Arya mencoba berdebat, aku tidak akan menyentuhmu. Apa kamu takut? Bukan soal takut atau tidak, ini soal prinsip. Arya terkekeh kesal. Prinsip, suami istri tidur sekasur itu wajar. Sekarang kamu menjadikannya masalah prinsip. Wajah Laras tetap tenang. Kami sedang di ambang perceraian. Hubungan kita sudah rusak, jadi jelas tidak bisa tidur di ranjang yang sama. Siapa bilang kita akan bercerai? Kata Arya dengan nada tegas. Kita pada akhirnya akan bercerai, jawab Laras tenang. Arya mendengus kesal. Dia tidak menyangka Laras akan sekeras kepala ini. Baiklah, aku tidur di kasur malam ini, dan kamu tidur di sofa, jawab Laras lagi. Ini rumahku. Arya membalas dengan suara keras, tapi Laras tersenyum sinis. Karena kamu bersikeras menjadikanku istrimu, maka semuanya milikku juga, termasuk tempat tidur ini. Arya tersenyum getir. Laras, kamu kejam. Laras berbaring nyaman di tempat tidur, sementara Arya akhirnya meringkuk di sofa, membungkus dirinya dengan jas. Meski tempat tidurnya hangat dan nyaman, Laras tetap sulit tidur. Hatinya sudah tidak lagi bergetar untuk Arya. Semua rasa harap yang dulu dimilikinya sudah sirna, dan sekarang hanya ada kekosongan. Arya pun sulit tidur. Dingin yang menggigit membuat tubuhnya menggigil meski AC sudah dimatikan. Sofa itu pun terlalu kecil, membuatnya tidak bisa tidur dengan nyaman. Pada akhirnya, Arya bangkit, berjalan ke arah Laras, dan tanpa ragu membuka selimutnya, lalu berbaring di sampingnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Seru Laras kaget, sambil menggenggam selimut erat-erat. Aku akan tidur di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa. Dengan tangan dinginnya, Arya mendekap Laras, memanfaatkan kehangatannya. Laras mengerang, menendangnya, tapi Arya dengan mudah menahan kakinya yang meronta. Arya berbisik pelan, Laras, kalau kamu terus melawan, aku bisa benar-benar melakukannya. Ancaman itu berhasil, dan Laras akhirnya menyerah. Meski wajahnya tampak kesal. Arya, kamu benar-benar menyebalkan. Ujar Laras dengan nada marah. Arya tersenyum kecil, kalau bisa tidur dengan nyaman, aku bisa terima sedikit sumpah serapah. Aroma lembut dari wanita di sampingnya membuat Arya merasa tenang. Setelah sekian lama menderita insomnia, malam ini Arya akhirnya bisa tertidur lelap.